Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Fani Nugroho. Aku dari kelompok 3 Media Baru dan Komunikasi Digital TikTok. Nah, sebelumnya aku bakal memperkenalkan nama-nama kelompok aku. Yang pertama ada Bunga Yuri, kedua Tania Desna Putri, ketiga Muhammad Randy Al-Hafiz, keempat Muhammad Irfan Hafid, yang kelima Muhammad Aryo Dewantoro. Nah, langsung aja kami bakal membaca materinya. Pendahuluan, media merupakan alat komunikasi penghubung antar manusia yang sudah menjadi kebutuhan kesehariannya. Di sini kita akan membahas alat komunikasi penghubung antar manusia melalui video pendek yang dipublikasikan di aplikasi TikTok. Tujuannya mengetahui pengaruh dari penggunaan aplikasi TikTok serta dampak negatif dan positifnya. Media baru merupakan suatu perkembangan teknologi komunikasi masa digital yang mana semua orang dapat membuat suatu interaksi di dalam dunia maya tanpa adanya pertemuan. Pada media baru ini, ia mempunyai perangkat teknologi yang sangat luas untuk penggunaan alat komunikasi. Dan media baru ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, tergantung pada lokasi yang mempunyai ketersediaan internet. Contohnya mengakses TikTok, karena TikTok termasuk dalam media baru. Apa itu TikTok? TikTok adalah media baru yang menyediakan sebuah dukungan fitur pereditan, contohnya efek pada wajah. Dan lagi pada pembuatan sebuah video yang berdurasi singkat. Tujuan dalam aplikasi TikTok tersebut adalah sebagai sarana kebutuhan hiburan pada generasi milenial. Akan tetapi, tidak semua generasi milenial memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana hiburan. Ada juga memanfaatkannya sebagai sebuah penghasilan, seperti berjualan di aplikasi tersebut. Pengaruh dari aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri remaja. 1. Keadaan fisik. Ketika seseorang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan keadaan orang pada umumnya, maka muncullah perasaan tidak berharga dan perasaan kurang nyaman akan dirinya sendiri, dibandingkan dengan sesamanya yang memiliki fisik sempurna. 2. Konsep diri. Merupakan keyakinan, perasaan, cara pandang, dan pemikiran tentang segala sesuatu yang dimiliki oleh dirinya. Terdapat sikap, perasaan, karakter diri, kemampuan, tujuan hidup, kebutuhan, dan penampilan diri. Menurut Coleman, kepercayaan diri seseorang didapatkan dari mengetahui dan memahami diri sendiri secara penuh. Pengaruh dari aplikasi TikTok terhadap kepercayaan diri remaja. Nah, itu dari harga diri. Harga diri itu sebagai bentuk rasa menghargai dan menguasai diri sendiri sesuai dengan hal-hal yang realistis. Perasaan seperti ini berpengaruh terhadap keinginan, perasaan, nilai, tujuan, proses berpikir mengenai hidup seseorang. Kepercayaan diri seseorang dipengaruhi oleh harga dirinya. Selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial sebagai sesuatu adanya perhatian dan tanggapan yang terjadi antara satu individu dengan yang lainnya. Menjadi orang yang paling dekat dengan seseorang, hubungan yang terjadi ke antar keduanya akan saling mengubah, mempengaruhi satu dengan yang lain dan memperbaiki. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Laki-laki cenderung menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk itu, perempuan cenderung lebih memperhatikan keadaan dirinya dibandingkan dengan menunjukkan kemampuannya. Selanjutnya yaitu adalah dampak positif dalam penggunaan aplikasi TikTok. Dalam menggunakan aplikasi TikTok ini, kita dapat berkarya dan mengekspresikan diri kita melalui video TikTok. Dan juga dapat memperluas pergaulan serta menambah rasa kekeluargaan kita sebagai pengguna aplikasi TikTok tersebut. Dan juga karya yang kita bikin dan diupload di aplikasi TikTok tersebut bisa membuat orang terhibur dengan hasil karya yang kita tampilkan. Juga bisa sebagai edukasi dari video TikTok yang telah kita tampilkan. Selanjutnya yaitu adalah dampak negatif dari penggunaan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini banyak disalahgunakan pada kalangan anak-anak, dewasa maupun orang tua. Adapun beberapa dampak negatif dari penggunaan aplikasi TikTok tersebut yaitu adalah sindromik, pelecehan seksual, tutorial dalam belajar, dan kurangnya pergaulan terhadap orang sekitar. Oke, di sini saya bakal baca kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibaca oleh teman-teman saya. Oke, di sini manfaat mempelajari media baru dan komunikasi digital yaitu kita dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Kita bakal mengetahui apa-apa saja yang akan terjadi,
pada kita seperti risiko, mental, dan tanggung jawab dalam menggunakan aplikasi tersebut. Karena ada banyak rintangan dan halangan jika kita memasuki dunia media massa. Jadi kita sudah mempelajari media baru dan komunikasi digital. Kita sudah mempunyai persiapan dan konsep-konsep apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan dalam media massa. Oke, itu aja kesimpulan materi kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.